Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Rahmawati. Di sini saya akan membahas mengenai pembahasan yaitu dalam buku Advanced Accounting, khususnya untuk tugas P13 dan P14. Oke, yang pertama itu terdapat soal di mana pada tanggal 2 Januari 2016, PAM Corporation itu menerbitkan saham dengan nilai par $10 per saham untuk seluruh saham Sun Corporation yang beredar dalam akuisisi. Market value saham pada hari itu bernilai $60 per saham. Dalam penerbitan saham, PAM Corporation membayar $40.000 untuk pendaftaran dan penerbitan sekuritas dan $60 untuk biaya kombinasi lainnya. Informasi neraca yang relevan untuk PAM dan Sun Corporation pada tanggal 31 Desember 2015 itu sebelum adanya penggabungan adalah seperti yang telah terdapat di layar. Nah, kemudian yang pertama yaitu mencari di mana PAM itu menerbitkan $25.000 saham yang diberikan dari Sun Corporation. Nah, yang pertama itu mencatat saham yang beredar, yaitu investment in Sun-nya sebesar $1.500.000, kemudian kapital stok dari $10 parnya itu $250.000, dan additional pain in capitalnya itu $1.250.000. Nah, kemudian untuk mencatat bebannya, yaitu investment expense sebesar $60.000, additional pain in capital $40.000, dan kasnya $100.000. Kemudian untuk mencatat dari fair value, itu kasnya sebesar $20.000, inventory $120.000, other current asset-nya $200.000, land-nya $200.000, plant and equipment net $700.000, goodwill-nya $360.000. Nah, kemudian goodwill ini didapat dari jumlah liabilitas $100.000 dan ditambah dengan investment in Sun-nya $1.500.000, kemudian dikurangi dengan total dari fair value yang terdiri dari cash, inventory, other current asset, land, plant, and equipment net. Kemudian didapat $360.000. Yang kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, PAM Corp mencari neraca PAM Corporation, yaitu asetnya itu kas sebesar $160.000 dapat dari $240.000, ditambah $20.000 dikurangi $100.000, kemudian inventorisnya $220.000, other current asetnya $400.000, land-nya $360.000, plant and equipment net-nya itu $2 juta, kemudian goodwill-nya yang tadi $360.000, kemudian didapat $3.500.000. Kemudian untuk liabilities dan stockholder equity-nya jumlahnya juga sama, yaitu $3.500.000. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu ketika PAM menerbitkan saham 15.000 lembar. Nah, untuk pertanyaan yang 2A, itu investment in Sun-nya itu jadi $900.000. Terus untuk kapital stoknya itu $150.000, additional paid in capitalnya $750.000. Kemudian untuk investment expense-nya itu ada $60.000, additional paid in capital $40.000, kasnya $100.000. Nah, di sini ini sebenarnya hampir sama seperti yang nomor 1 tadi, cuma yang beda itu jumlah liability dan investment-nya itu kurang dari jumlah cash, inventories, other current asset, dan land. Jadi itu akan menghasilkan gain on bargain purchase senilai $240.000. Kemudian untuk yang pertanyaan 2B itu ini juga hampir sama dengan pertanyaan nomor 1 tadi, bedanya di retained earning itu ada $240.000, itu didapat dari bargain
purchase tadi, sehingga untuk total asetnya itu 3.140.000 dan liabilities and stockholder equity-nya itu 3.140.000. Kemudian untuk yang P14 itu pada tanggal 1 Januari 2017, Pablo Corporation mengakuisisi semua saham Diageo Corporation seharga $250.000. Pablo membayar 50.000 mulai 50.000 tunai diterbitkan selama 5 tahun. 10% catatan untuk saldo itu seperti yang telah terdapat di layar. Untuk pertanyaan yang nomor 1, itu alokasi biaya investasi aset, di mana investment cost-nya itu 250.000, untuk fair value acquired from Diageo-nya itu 300.000 dapat dari 395.000 dikurangi 50.000 dikurangi 45.000, sehingga untuk terdapat selisih di antara investment dan fair value itu, jadi excess fair value over cost-nya itu atau bargain purchase-nya itu 50.000. Kemudian untuk allocation-nya, kas-nya itu 40.000, receivable net 30.000, inventory 100.000, land 50.000, building net-nya 100.000, equipment net-nya 75.000, account payable-nya 50.000, other liability-nya 45.000. Kemudian gain on bargain purchase-nya 50.000. Kemudian totalnya yaitu $250.000. Yang kemudian yang kedua yaitu neraca Pablo Corporation, itu yang pertama didapat bahwa asetnya itu kas sebesar 90.000, receivable net-nya 80.000, inventories 230.000, land 100.000, building net-nya 2.500.000, equipment net-nya 175.000, sehingga total asetnya yaitu $925.000. Kemudian untuk liability-nya yaitu account payable itu 130.000, not payable selama 5 tahun itu 200.000, other liabilities 145.000. Kemudian total liabilities-nya yaitu 475.000. Untuk stockholder equity-nya, capital stock $10 per parnya itu 200.000, other paid in capitalnya 100.000, return earnings-nya 170.000. Kemudian untuk total dari stockholder equity sendiri 470.000. Untuk total equity yaitu liability ditambah dengan stockholder equity, totalnya $925.000. Dan demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.